Kita itu karena kebiasaan menawar di Indonesia, kadang-kadang kalau mendapatkan brosur haji dan umroh kita mikir, mahal ini mah. Mahal bagaimana Bapak Ibu sekalian? 57 juta itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan 9 keutamaan haji yang tadi baru saya utarakan sampai ke 6 saja. Itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Rasa capek kita tidak ada apa-apanya. Rasa sedih kita karena kita meninggalkan orang yang kita cintai, meninggalkan pekerjaan yang sudah kita lakukan berhari-hari, berpuluh-puluh tahun, meninggalkan rutinitas kita selama di Indonesia, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan keutamaan haji yang akan kita dapatkan. Tidak sebanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ke rumahmu ini. Hadirin Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sedang berada di Masjidil Haram, di depan Baitullah. Saya ingin mengajak hadirin untuk mengikuti program umroh bersama kami, An-Nur Smart Umroh. Insya Allah dengan umroh bersama kami amanah. Kami akan memberikan fasilitas yang maksimal, pelayanan yang maksimal dengan para pembimbing muda yang profesional, yang jelas nasab keilmuannya, serta tentu saja resmi bersertifikat sebagai mutawif. Mari umrah bersama kami, insya Allah mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan yang kemarin. Yang kemarin kita membahas terkait keutamaan haji. Jadi apa sih daya magnet ibadah haji sehingga umat muslim sedunia rela berkorban demi melaksanakan ibadah haji? Apapun dikorbankan, ya waktunya, ya hartanya, ya materinya, ya kesiapan fisiknya, semua dikorbankan demi melaksanakan ibadah haji. Sudah dibahas kemarin 4 dan 5 lah, 5 keutamaan. Dari mulai haji itu salah satu keutamaannya ialah menghindarkan diri kita dari kekafiran. Kemudian sekarang yang kelima ialah menjadi tamu Allah. Kemarin sudah dibahas terkait menjadi tamu Allah, ya. Sehingga jamaah haji itu disebutnya Duyufur Rahman, tamu Allah. Luar biasa. Nah, hadis yang mendasari atau dalil yang mendasari bahwa jamaah haji itu merupakan tamu Allah, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mutamiru wafdullah. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh, mereka adalah tamu Allah. Da'ahu fa'ajabuhu. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita datang ke sana mengorbankan apapun untuk melaksanakan ibadah haji. Ini hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Harus diniatkan itu. Bukan sekedar meningkatkan status sosial kita di mata masyarakat. Bukan hanya sekedar menambah gelar nama kita di kolom KTP. Bukan. Akan tetapi kita datang ke sana memenuhi panggilan. Karena pada hakikatnya semua sudah dipanggil kan. Kemarin sudah saya sebutkan bahwa Nabi Ibrahim memanggil semua manusia yang ada ataupun yang belum ada. Semua dipanggil dan semua menjawab lebih. Nah, kita datang ke sana untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sehingga otomatis menjadi tamunya karena Allah yang mengundang. Bangga tidak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangga tidak kita menjadi tamu Allah. Bangga pisan. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan contoh. Tatkala kita
Suatu ketika, satu hari mendapatkan surat dari Pak Lurah. Kalau surat dari leasing mungkin pusing orang teh. Surat dari bank gegebegan. Tapi ini mah ada surat dari Pak Lurah. Pak Lurah datang ke rumah kita menyampaikan surat. Bapak, Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dapat undangan. Undangan dari siapa? Dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Undangan dari siapa? Presiden. Bangga tidak? Saking bangganya yang mengantarkan suratnya pun bukan pos, tapi siapa? Lurah datang ke rumah kita. Didampingi oleh RT dan RW, saking ku bangga. Malahan mungkin RT dan RW berinisiatif membuat baliho. Selamat kepada Bapak Haji Tatang. Diundang oleh Bapak Presiden Prabowo ke Istana Negara. Bangga tuh Pak? Bangga. Semua orang tetangga-tetangga ikut bangga. RT RW ikut bangga. Apalagi kita. Mungkin kita selama 1 minggu mah status WA kita tidak berhenti-berhenti. Undangan tipe Presiden di status terus setiap hari. Alhamdulillah saya diundang oleh Pak Presiden Prabowo ke Istana Negara. Saking bangganya. Tetapi tidak cukup di situ Bapak Ibu sekalian. Tidak cukup bangga diundang. Tatkala bangga diundang, tapi pas waktu datang orang tidak datang. Apa yang terjadi? Mungkin nama kita di blacklist oleh istana. Tatkala ada apa-apa kita tidak akan diikut sertakan. Karena percuma diundang oleh orang nomor 1 di Republik ini, kitanya tidak datang. Makanya tatkala diundang kita datang. Tatkala Allah memanggil kita datang ke sana. Sehingga jawaban kita apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Sudah diundang, kita datang. Nah, oleh karena yang mengundangnya Allah dan kita pun datang memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, spesialkan. Ini adalah tamu-tamuku. Aku yang mengundangnya. Konsekuensinya kita masuk ke keutamaan haji berikutnya. Yakni nomor 6, dikabulkannya semua permohonan, semua doa. Karena apa? Karena kita sebagai tamu Allah dan kita datang memenuhi panggilan Allah, sehingga sebagai rewardnya dari Allah, gift dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah semua permohonannya akan dikabulkan. Dalam hadis tadi, hadis di atas, wasa'aluhu fa'atohum. Jika mereka meminta, maka aku akan memberikan. Apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala status kita sebagai tamu Allah, maka semua akan diberikan. Bakal ijabah, Bu sekalian. Ini adalah spesial, keutamaan yang sangat spesial bagi setiap orang muslim untuk dikabulkannya semua permohonan. Dengan status duyufur rahmannya saja kita akan mendapatkan gift, mendapatkan reward, permohonan akan dikabulkan. Ditambah di sana itu banyak tempat-tempat yang menjadi spesial, yang mana disebut maqam ijabah. Tempat diijabahnya doa. Salah satu contohnya Multazam, Hajar Aswad, Hijir Ismail, Maqam Ibrahim, Raudhah, Masjid Quba. Wah, luar biasa. Banyak tempat-tempat yang menjadi jaminan bahwa kalau kita berdoa di tempat itu tidak ada penghalang antara kita dengan Allah. Doa kita langsung didengar oleh Allah, request kita langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa. Hanya dengan status duyufur rahman saja kita sudah akan diberikan, dikabulkan seluruh permohonan kita, apalagi dengan status yang tadi.
Makanya luar biasa, sehingga berbahagialah orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh tentu saja. Mata jangan ada keluhan. Iya mah ongkos teh mahal, ke haji teh, ke umroh teh mahal. Mahal bagaimana? Ini jaminannya juga diampuni seluruh dosa. Permintaan kita akan dikabulkan. Tidak ada yang mahal. Kan kita itu karena kebiasaan menawar di Indonesia, kadang-kadang kalau mendapatkan brosur haji dan umroh kita teh mikir mahal ini mah. Mahal bagaimana Bapak Ibu sekalian? 57 juta itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan 9 keutamaan haji yang tadi baru saya utarakan sampai ke 6 saja. Itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Rasa capek kita tidak ada apa-apanya. Rasa sedih kita karena kita meninggalkan orang yang kita cintai, meninggalkan pekerjaan yang sudah kita lakukan berhari-hari, berpuluh-puluh tahun, meninggalkan rutinitas kita selama di Indonesia, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan keutamaan haji yang akan kita dapatkan. Tidak sebanding. Nah, makanya berbahagialah orang yang melaksanakan ibadah haji karena semua permohonannya akan dikabulkan. Dan bukan hanya dikabulkan untuk Bapak Ibu sekalian yang menjadi jamaah haji saja, bukan. Akan tetapi permohonan kita terhadap orang lain pun sama. Makanya tatkala kita datang haji, banyak tetangga kita, teman kita yang meminta didoakan. Aduh, mempenghaneut keneh cenah uih di Mekah. Pangadoakeun, akhirnya enggak doa. Makanya sabisa-bisa pas nuju manasih teh ngapalkeun we doa sakadi-kadikeun mah. Makanya nanti dina tawaf sa'i itu banyak doa-doa. Hafalkan sebagian-sebagian mah. Ya minimal doa itu tuh sabu jagat Robbana atina gitu we. Misalkan Pak Haji, aduh iya pun anak teu damang. Pangdoaankeun. Wah siap-siap. Robbana atina fid dunya hasanah. Da apal eta teh keneh daripada Allahumma barik lana bima razaqtana. Makin ada pada kadanguan meureun. Mun kadangun ku siapa teh? Allah, ieu Pak Haji rek ngandahar budak urang. Doa makan dibaca gitunya. Jadi ya sedikit-sedikit belajar lah dari sekarang doa-doa. Tidak perlu dihafal semuanya. Hanya sedikit-sedikit yang mana itu menjadi catatan doa kita. Setiap kita habis sholat kita berdoa. Biasanya sebelum berangkat haji kita berdoa memakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Setelah haji mah naik level atuh pakai bahasa Arab ngedoa teh. Naik level gitu kan, itu ada di buku manasik. Itu ada artinya. Sengaja kami cantumkan artinya supaya apa? Supaya Bapak Ibu sekalian tahu ini maksudnya apa. Ambil apalkan doana. Oh, ini artinya ini. Berarti ini yang harus saya hafalkan. Tatkala ada orang yang sakit misalkan, doanya apa? Oh, ini misalkan kan gitu. Atau doa minum air jam-jam. Kan doa minum air jam-jam itu doa yang universal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqomin. Itu 3 hal. Itu teh stabilitas negara, stabilitas keluarga ditunjang oleh 3 hal. Sehingga doa ini disebut doa universal. Ya Allah, kami minta kepadamu ilman nafi'an, pendidikan yang baik. Kita teh meminta teh budak pendidikan anak mudah-mudahan sing sarjana sadayana, sing laluhur sadaya kan gitu. Negara juga tatkala sektor pendidikan selesai beres maka akan menjadi negara yang baik kan gitu. Pertama sektor pendidikan, kedua warizqan wasi'an, sektor ekonomi tegaduh artos warung sing Bapak Ibu sekalian, budak pak nyungkeun bekal nyungkeun artos sayang jajan, sedangkan budak mah teu apaleun lamun urang tegaduh, nggak ada kata tidak punya. Aduh bapak lagi gak punya uang, gak bisa, anak ngadat paling. Tatkala diminta harus ada kan gitu. Nah makanya faktor ekonomi juga penting bagi keharmonisan rumah tangga. Apalagi tatkala istri ngagerumah, bapak tingali batur mah mun ka ditu teh ka naon ka undangan teh reuceum emas teh. Nah ari mamah mah kitu nya. Aya ieu ge imitasi kuningan. Tos katingali boleas batur tos apaleun. Tuh
Orang teh kan jadi pikiran si bapak teh. Walaupun faktor ekonomi mah hak penting lah. Nah, yang kedua faktor ekonomi. Yang ketiga wasyifaan min kulli da'in wasakom. Faktor kesehatan. Dasanajan walaupun pendidikan tinggi-tinggi, kemudian pendapatan kita lumayan, faktor ekonomi malah disebut keluarga urang teh keluarga mapan, akan tetapi geringan. Mes-mes budak teh ka rumah sakit, mes-mes ka rumah sakit, pamajikan sami kan lieur. Keharmonisan rumah tangga juga kan diuji. Nah, termasuk negara. Pertama, sektor pendidikan, dua, sektor ekonomi, tiga, sektor kesehatan. Tiga hal penting ini jika semuanya selesai, semuanya bagus, maka rumah tangga harmonis, negara oke bakal makmur gitu. Ini doanya ada di doa meminum air jam-jam, kan luar biasa. Apa tak apalkeun doa air jam-jam, doa sapu jagat, doa minum air jam-jam, kemudian doa pas tawaf, Allahumma ja'alhu hajjan mabruro wa sa'yan masykuro. Ya Allah, jadikan haji kami haji yang mabrur, sa'i kami sa'i yang masykur, wa dzanban maghfuro, dan dosa-dosa kami dosa yang diampuni. Akhirnya kan itu wa tijaratan lan tabur gitunya. Dan perniagaan atau ekonomi atau perdagangan yang teu ancur-ancur, teu bangkrut-bangkrut kan gitu. Itu luar biasa. Maka hafalkan doa-doa itu. Karena jamaah haji itu doanya dikabulkan. Tapi yang jadi pertanyaan Pak Ustadz, saya teh waktu di sana berdoa begini, tapi asa teu dikabulkan wae. Kenapa? Kan Pak Ustadz itu waktu di manasik bilang jaminan dari Allah setiap orang yang melaksanakan ibadah haji itu dosanya diampuni. Mohon maaf, semua permohonannya dikabulkan. Semua permohonan dikabulkan, tapi itu asa masih kena henteu. Nah, ini mindset yang perlu kita luruskan. Semua permohonan itu dikabulkan oleh Allah, diberikan. Cuman kita tidak sadar bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tatkala kita meminta sesuatu, yang jadi ukuran itu adalah kita, bukan Allah. Seharusnya tatkala kita meminta sesuatu, yang jadi ukuran itu adalah perspektif si pemberi, bukan perspektif kita. Karena kalau perspektif kita itu seolah-olah ada dua, ada untung, ada rugi. Contoh kieu, perspektif kita salahnya ya. Kita meminta, ya Allah berikan saya uang 1 triliun. Kalau perspektif kita, kalau ada uang tapi kurang dari 1 triliun, berarti permohonan saya belum dikabulkan. Tapi ternyata Allah tidak memberikan uang 1 triliun, akan tetapi kesehatan yang mana kesehatan kita itu panjang, tegring-tegring. Padahal harga kesehatan itu jika dijumlahkan, diuangkan lebih dari 1 triliun. Nah, perspektif Allah ini lebih baik untuk kamu. Memang permintaan kamu itu, tetapi ini yang saya berikan. Jadi pada dasarnya tidak ada yang tidak diberikan. Yang kedua, kalau yang diukur itu adalah perspektif kita, maka seolah-olah ada takdir baik dan ada takdir buruk. Ada kejadian baik, ada kejadian buruk. Kalau perspektif kita, yang jadi ukuran adalah keinginan kita. Ibu, kalau copet berhasil mencopet barang orang, maka itu berhasil tidak copet tersebut? Berhasil. Berarti takdir baik. Untuk siapa? Untuk copet. Tapi menjadi takdir buruk untuk orang yang dicopet. Cek copet teh, alhamdulillah Gusti, abdi usaha poe ayeuna hasil ya. Nyopet teh hasil. Cek copet. Tatkala begitu berarti doa si copet dikabulkan, seolah-olah, ini seolah-olah. Tapi bagi orang yang tercopet, aduh Gusti, abdi teh sampai acan ke pasar baru teh sodako heula. Kan kata hadis, as-sodaqotu tanpa ul bala, sodako itu dapat mencegah dari keburukan, dari balai, dari musibah. Nya abdi teh sodako, tetapi di jalan kecopetan.
Ah berarti engkau teh tuh jadi sudon ke Allah. Kalau perspektifnya adalah keinginan kita. Jadi tidak ada takdir buruk sebetulnya. Tidak ada doa yang tidak diberikan sebetulnya. Semuanya juga diberikan. Akan tetapi kita sering salah paham karena yang menjadi standar itu adalah keinginan kita. Bukan perspektif Allah. Kata Allah ini yang lebih maslahat. Tatkala seseorang memaksakan diri kadang tidak maslahat. Tetapi tatkala mengalir begitu saja, natural begitu saja, itu yang justru maslahat kadang-kadang. Allah memberikan jalan itu. Tatkala kita berhusnudon kepada Allah, maka tidak ada takdir buruk. Maka tidak ada doa yang tidak dijawab, pasti semua dijawab. Apalagi jika sudah dijamin. Paham? Mata itu sok ngadoa si seueur-seueurna. Ngadoa. Itu karena memang di situ banyak tempat-tempat mustajab. Kalau di Indonesia paling adalah sa'atul ijabah. Bukan makom, bukan tempat, tapi waktu diijabahnya doa. Seperti apa? Bainal adan wal iqomah. Waktu di antara adan dan qomat ngadoa urang teh. Daripada ngobrol sambil ngantosan jamaah yang lain, ngobrol, kadang-kadang nyewa karpet kegituan. Mending ngadoa sambil qomat satu acan tok qomat teh ngadoa saseueur-seueurna. Di situ adalah tempat diijabahnya doa. Kemudian di sepertiga malam diijabahnya doa. Kemudian di saat khotib duduk di antara dua khutbah, saat khutbah kahiji kan langsung calik heula, tah nuju duduk waktu sebentar itu tidak kurang dari 30 detik kan. Manfaatkan doa spesial pilihan. Doa spesial nu perlu-perluna ya Allah, lunaskeun abdi hutang ya Allah, lunaskeun abdi hutang. Heuh, da sakedap teh ya. Sakedap waktuna. Itu tempat diijabahnya doa. Pas khotib duduk itu tempat diijabahnya doa. Sebelum khotib berdiri lagi melanjutkan untuk khutbah kedua, kita selesai berdoa. Tuh kan. Kemudian doa di saat hujan. Kan luar biasa. Jadi di kita mah adalah waktu-waktu mustajab. Tapi di sana bukan hanya waktunya saja yang mustajab, akan tetapi apanya? Tempatnya juga mustajab, dijamin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.